Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Kakak Puput, tetap di channel Kakak Puput ya. Nah, kali ini Kakak Puput akan memberikan dongeng untuk adik-adik di rumah agar tidak bosan selama lockdown di rumah. Oke? Tapi untuk kali ini Kakak Puput bercerita atau mendongengnya tidak menggunakan media apapun ya. Karena Kakak Puput juga penasaran dengan salah satu legenda yang saat ini sedang sering tampil di iklan Ramadan, yaitu tentang lutung kasarung. Ini Mbak Put juga ini ya, udah penasaran banget bagaimana ceritanya. Kalau gitu kita coba cari di sini. Kita cari di Google tentang lutung kasarung. Lutung kasarung. Oke, legenda lutung kasarung. Lalu kita klik. Nah, ini kakak akan cerita tentang lutung kasarung. Yep. Oke. Nah, adik-adik, ternyata lutung kasarung ini adalah legenda atau cerita yang berasal dari Jawa Barat ya. Itu dimulai dari cerita seorang putri ya yang bernama Purbasari. Dia tuh memiliki kakak ya. Ada 6 orang kakak yang bernama Purbararang, Purba Dewata, Purba Enda, Purba Kancana, Purba Mani, dan Purba Bale. Ya, karena ini Jawa Barat jadi namanya itu Purba Bale gitu ya. Oke, jadi keenam kakaknya ini sama-sama cantik seperti Purbasari, tetapi sifat dan wataknya itu berbeda sekali. Kalau Purbasari ini adalah anak yang cantik jelita, namun hatinya juga baik, tidak sombong, suka menolong, lemah lembut gitu. Beda sama kakak sulungnya atau kakak pertamanya yang bernama Purbararang. Purbararang ini sangat sombong sekali dan juga perangainya itu buruk sekali. Maka dari itu ayahnya atau seorang raja itu telah memberikan kerajaannya kepada Purbasari. Namun pada waktu itu Purbararang sangat marah. Katanya gini adik-adik, "Oh, kok Purbasari yang mendapatkan tahtanya, bukannya aku? Aku kan yang nomor pertama. Kenapa Purbasari? Dia kan masih kecil." Gitu. Jadi Purbararang ini iri sama si Purbasari ini karena tahta kerajaan ayahnya tuh mau diberikan sama Purbasari. Tapi kata Purbasari karena dianya itu anaknya baik, jadi dia juga nggak terlalu memperdulikannya gitu ya. Kata Purbasari seperti ini, "Kakak, kalau kakak menginginkan tahta itu, kakak ambil saja. Purbasari tidak menginginkan tahta itu." Gitu adik-adik ya. "Oh, yang bener aja." "Ya iyalah, aku kan anak pertama. Aku pantas mendapatkan tahta ayah, bukan kamu Purbasari." Gitu. Dan adik, jadi si Purbararang ini sangat marah sekali dan kecewa. Tetapi si ayahnya ini tidak mau tahu. Dia tetap akan memberikan kerajaannya kepada Purbasari. Jadi si Purbararang ini mengatur siasat, dia pergi ke tempat penyihir. "Wahai penyihir, aku mendapatkan mempunyai seorang adik namanya Purbasari. Aku ingin kau menyingkirkan dia, kau buat dia sekiranya tersingkir dari kerajaanmu." Terus kata nenek sihir, "Hehehe, oke Purbararang, jangan sangat setuju sekali. Aku akan merubah adikmu menjadi buruk rupa dan dia akan terusir dari kerajaannya." Itu katanya nenek sihir. Jadi oke. Nah, akhirnya si nenek sihir ini memberikan sebuah ramuan kepada Purbararang ya, dimana Purbararang itu disuruh menyemprotkan kayak debu atau asap gitu ke wajahnya si Purbasari. Dan ketika disemprotkan, Purbasari kaget. "Aduh, kenapa wajahku kenapa menjadi buruk rupa?" Akhirnya wajahnya menjadi menghitam dan banyak sekali luka-luka di situ. Purbararang sangat senang sekali. "Itulah kenapa kamu jangan macam-macam sama saya." Akhirnya si Purbasari ini diusir ke kerajaan menuju ke hutan.
dan dia diusir oleh kakaknya agar meninggalkan kerajaan. Kasihan adik-adik ya, gitu ya. Makanya jangan jadi Purbararang. Oke, kita next, kita lanjut. Nah, suatu hari di sebuah kayangan, tetap Purbasari ya. Di kayangan ini ada namanya pangeran, namanya Guru Minda. Ya, dia itu mau menikah, tapi dia tidak mau karena dia menginginkan wanita yang cantik melebihi ibunya, katanya gitu. Jadi ibunya yang bernama Sunan Ambu ini berkata sama si Guru Minda, "Wahai Guru Minda, kalau kamu mau menikah, kamu harus turun ke bumi. Tetapi kamu tidak dalam wujud seperti ini. Kamu harus menjadi seekor monyet atau lutung." Gitu. Akhirnya si Guru Minda menyetujui dan diturunkan ke bumi dalam keadaan menjadi lutung, gitu ya. Nah, setelah itu ini Purbararang, kakaknya si Purbasari itu ingin mencari binatang kurban untuk dikorbankan berbentuk lutung, dan kebetulan yang tertangkap adalah lutung Kasarung tadi atau si Pangeran Guru Minda. Setelah itu si Guru Minda di dalam kerajaan ini mengamuk, teman-teman ya, dia mengamuk dan akhirnya si Purbararang kaget. Hah, kalau tahu gitu, si lutung ini kamu buang saja, gitu. Dia menyuruh para bawahannya untuk membuang si lutung ini ke hutan. Coba kamu buang aja, silakan buang ke hutan. Biarkan si lutung ini untuk membunuh si Purbasari atau memakan si Purbasari, gitu. Karena diketahui lutung Kasarung ini sangat ini ya, kayak binatang buas gitu. Tetapi pada akhirnya ketika di sana si lutung ini tidak melukai Purbasari. Di sana ternyata Purbasari dan lutung Kasarung ini ternyata berteman ya. Karena kebaikan dari Purbasari, dia menolong si lutung kemanapun mereka berdua dan akhirnya mereka bersahabat, Purbasari sama si lutung. Dan si lutung ini kan sebenarnya bukan monyet ya, bukan lutung, tapi Pangeran Guru Minda yang dirubah menjadi monyet. Akhirnya meminta sama ibundanya yang di kahyangan dengan Sunan Ambu. "Wahai ibu, aku meminta kau untuk membuatkan sebuah taman dengan kolam yang jernih," gitu. Nah, mengetahui anaknya meminta tersebut, si Guru Ambu Sunan Ambu pun memperbolehkan. "Oke, anakku, dengan sangat bahagianya sekali aku akan memberikanmu atau membuatkanmu taman beserta kolamnya." Nah, di situ si Purbasari sama lutung Kasarung senang tuh. Mereka bahkan mandi di kolam tersebut, mandi di kolam di taman itu, dan ternyata kolamnya tadi kolam ajaib loh adik-adik. Iya, karena ketika si Purbasari mandi, luka-luka yang tadi diakibatkan oleh nenek sihir itu rontok, hilang, dan wah, celing, wajahnya cantik, jelita kayak puput. Iya ya, persisnya seperti itu. Jadi si lutung Kasarung ini kaget, "Masya Allah, cantik sekali wajahnya Purbasari," gitu adik-adik ya. Baik, nah kita kembali ke Purbararang kakaknya tadi. Mengetahui Purbasari sudah kembali cantik, Purbararang itu marah. "Hah, kok bisa ya Purbasari bisa cantik lagi?" Gitu. "Oke, kalau gitu ajak Purbasari ke sini." Lalu si bawahannya Purbararang ini membawa Purbasari beserta lutung Kasarung untuk pergi ke kerajaannya. Nah, sesampainya di sana teman-teman, si Purbararang ini kaget. Ya ampun, ternyata Purbasari ini benar-benar sudah cantik, kurang ajar gitu. Lagi-lagi si Purbararang ini iri sama si Purbasari. Akhirnya si Purbararang ini memberikan kayak challenge atau ditantang. "Oke, Purbasari, kalau aku akan menantang kamu. Kalau kamu bisa, aku akan memberikan kerajaan ayah ini kepadamu." Gitu. Kalau gitu tantangannya adalah, kalau rambutku lebih panjang dari rambutmu, maka kamu siap-siap untuk diusir dari sini, diusir kembali gitu. Katanya Purbasari gini,
Oke kakak, senantiasa aku akan mengikuti tantanganmu. Nah, seketika itu adik-adik, si Purbasari pun menggelarkan rambutnya, dan ternyata rambutnya panjang sekali, melebihi panjang rambutnya Purbararang. Purbararang kaget dan marah. Sialan, katanya. Kok bisa rambutnya Purbasari lebih panjang daripada rambutku? Gitu. Akhirnya si Purbararang nggak mau kalah. Dia memberikan tantangan kedua. Kebetulan waktu itu Purbararang punya tunangan atau calon suami yang ganteng banget ya. Terus si Purbararang memberikan tantangan lagi kepada si Purbasari. Jadi, oke Purbasari, kalau gitu sekarang aku akan memberikan kamu tantangan kedua. Jika tunanganmu lebih gagah dan tampan daripada tunanganku, maka istana ini milikmu, katanya gitu. Akhirnya Purbasari itu bingung, tunanganku siapa, calon suamiku siapa. Akhirnya karena Purbasari sayang sama si lutung atau monyet jadi-jadian tadi, dia pun ngomong sama si monyet, ya si lutung, "Lutung, aku sangat menyayangimu sebagai sahabat, dan aku juga ingin kau menjadi calon suamiku." Nah, seketika itu si Purbararang ini tertawa. "Hah? Wah, ternyata tunanganmu atau calon suamimu itu adalah seorang monyet." Semuanya pada tertawa. Tetapi Lutung Kasarung dengan keyakinannya, dia pun mulai bertapa dan komat pamit seperti itu. Dan Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran yang sangat tampan, yaitu adalah Pangeran Guruminda yang tadi menjelma menjadi lutung. Dan pada saat itu Purbararang pun terperangah. Hah? Ternyata monyet itu adalah seorang pangeran. Ternyata pangeran yang ganteng banget. Hah? Dan akhirnya Purbararang pun mengakui kekalahannya. Seketika itu Purbararang dengan terpaksa memberikan tahtanya kepada Purbasari. Dan akhirnya Purbasari dan juga Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda, mereka semua bersatu di istana dan menikah. Yeay. Oke adik-adik, itu tadi ya secuplik cerita, nggak secuplik sih, cukup panjang ya cerita dari kakak Puput. Semoga adik-adik suka, dan jika suka jangan lupa untuk like video ini, terus di share, dibagikan ke teman-teman kemana aja boleh ya, terus di subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, nah untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.